Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kaidah atau prinsip yang dipakai oleh ahlul bid'ah, pelaku bid'ah, pembela bid'ah, penyebar bid'ah adalah baik. Ini yang menjadi landasan kaidah mereka, yaitu baik. Mereka lupa dalam hal agama tidak cukup hanya baik saja, tetapi dia harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apakah Rasulullah mengajarkan? Apakah Rasulullah melakukan? Apakah Rasulullah menyetujui? Atau Rasulullah mendiamkan? Nah, di konten saya yang saya beri judul kuliah online untuk Kiai Haji Marzuki Mustamad oleh Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Di konten tersebut Ustadz Zulkarnain El-Maduri mengkuliahi Kiai Haji Marzuki Mustamad tentang beberapa hal. Tentang doa iftitah, tentang menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, dan zikir keras bersama-sama setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, dalam hal ini saya ingin mengangkat masalah zikir bersama secara keras, zikir bersama secara jahar keras setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kalangan ahlul bid'ah aswaja KW merutinkan zikir keras ini bersama-sama dipimpin oleh imam sholat. Padahal Nabi melakukan itu tidak rutin, hanya untuk mengajarkan. Setelah itu Nabi tidak lagi berzikir secara keras. Nah, seorang komentator mempermasalahkan. Nabi pernah melakukan, katanya. Di mana salahnya? Itu komen dia di halaman komen channel saya. Dan yang berkomen tersebut, sobat-sobat, adalah seorang dosen. Seorang dosen tentunya strata kesarjanaannya adalah strata tingkat 2. Sobat-sobat, sebenarnya kalau sang komentator ini mau berpikir, mau menggunakan logikanya, pertanyaan ini tidak perlu. Pertanyaan yang mengatakan salahnya di mana tidak perlu. Karena kalau dia menyimak dengan benar,
apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain El-Maduri, dia sudah menangkap. Seharusnya dia sudah paham bahwa kesalahan zikir bersama secara keras adalah dikarenakan Nabi tidak merutinkan. Nabi berzikir keras hanya untuk keperluan mengajarkan. Setelah itu tidak dilakukan lagi. Nah, di sini kesalahannya. Artinya, yang rutin berzikir keras setelah sholat 5 waktu sudah menyelisihi Nabi, sudah melakukan kebid'ahan dalam masalah berzikir setelah sholat. Apalagi ya, ayat Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 205, kita kan diperintahkan berzikir dengan lembut di dalam hati, tidak mengeraskan suara. Nah, makanya Nabi berzikir keras hanya, sekali lagi saya tegaskan, hanya untuk mengajarkan, bukan untuk dirutinkan. Karena Nabi paham, Nabi tahu dalil di Al-Quran tidak membolehkan kecuali ada keperluan. Alasannya supaya katanya yang tidak hafal menjadi hafal. Tidak bisa ini dijadikan alasan. Ya, tidak bisa. Hal-hal seperti ini dijadikan alasan. Ya, selain ya ini menyelisihi Nabi, hikmah dari tidak dirutinkannya berzikir keras setelah melaksanakan sholat 5 waktu, kecuali masing-masing dengan suara lembut di dalam hati. Hikmahnya adalah ya, tidak mengganggu bagi yang masbuk, ya, yang terlambat, sehingga dia harus menggenapi rakaatnya yang ketinggalan. Dengan berzikir keras, ya, dipimpin oleh imam sholat secara bersama-sama, ini sangat mengganggu. Nah, makanya kan selalu ya, Islam itu selalu memperhatikan hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah, ya, berzikir secara lembut, masing-masing individu, tidak bersama-sama dengan nyaring dan satu suara. Hablum minannas dengan tidak keras, kita juga ya memperhatikan atau tidak mengganggu ya orang-orang yang masbuk, yang sedang melengkapi sholatnya yang ketinggalan. Nah, Ibnu Mas'ud ya, ini seorang sahabat, dia mengingkari. Nah, coba kita baca di screenshot, akan saya tampilkan di screenshot bagaimana Ibnu Mas'ud mengingkari ya zikir secara keras bersama-sama dipimpin oleh ya satu orang dengan satu suara. Saya doakan biar dapat jodoh. Sini bang. Bapak juga berminat. Allah bilang aja.
Ya namanya supir taksi. Patungan nih. Biasa. Selamat ya. Kayaknya tambah terbuka lebar, Mas. Lebar. Iya. Dalam hal berpikir, kita harus memakai kepala dingin. Anda semua sudah paham kan? Perhatikan pasangan Anda dengan teliti. Hati-hati. Jangan terburu-buru. Anda harus ingat, pasangan kita itu akan menjadi teman seumur hidup. Melak nonton dong. Abu-abu loh jadi. Siapa tahu pelajaran itu justru yang disasar. Pokoknya bisa diatur deh. Oh, cuma 70. Mak timbang badan Mak sekarang nah. Gimana? 7 berapa? Memang lah 7,3 betul. Cuma 4 kemarin. Bukan 60-an. Bukan 7. Turun ya. Besar Mak 77 kan? Semuanya harap tenang. Pokoknya, Tambah saudara-saudari yang sudah capek-capek kurang di sini, sekarang. nggak pernah kecewa. Nah, sekarang, udah siap semua? Baik, kita mulai. Gaya dia nih. Main apa ada? Zikir itu memang baik. Ibnu Mas'ud tidak mengingkari itu. Akan tetapi dilakukan dengan cara yang salah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang menyelisih sunnah Rasulullah, maka ini menjadi salah, bahkan menjadi sesat, karena ini adalah perbuatan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah bid'ah. Jadi jelas, khususnya kepada Mas Hari Purwanto yang berkomen, salahnya di mana? Yaitu salahnya, ya, menyelisihi sunnah Rasulullah. Ya, caranya ya tidak pernah diajarkan, dilakukan, didiamkan, disetujui oleh Rasulullah, oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu kita melakukan. Apakah kita lebih paham dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari tabi'ut tabi'in? Nah, jadi sobat-sobat jelas sudah kan di mana salahnya. Ya, jadi baik belum tentu benar. Baik menurut pandangan kita, logika kita, belum tentu benar menurut Allah dan Rasulnya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.